semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani, atmos atau uap dan sphera bola. Atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis. Yang ketiga, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Dan yang keempat, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Komposisi atmosfer. Bumi diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai unsur gas, debu, dan air. Unsur-unsur gas yang menyusun atmosfer terutama adalah unsur nitrogen dan oksigen. Selain berupa gas-gas, di atmosfer juga terdapat debu dan air. Komposisi dari atmosfer, yang pertama ada unsur nitrogen, yang kedua ada oksigen, ketiga ada argon, 4 ada karbon dioksida, yang kelima ada neon, yang keenam ada metan, yang ketujuh ada helium, yang kedelapan ada hidrogen, yang kesembilan ada xenon, dan yang terakhir ada ozon. Sekarang kita masuk ke struktur vertikal atmosfer. Secara vertikal, atmosfer bumi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lapisan troposfer, memiliki ketinggian 0-18 km di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari lapisan troposfer. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi, tempat kejadian fenomena cuaca. Ketebalan lapisan di ekuator sekitar 18 km di atas permukaan laut, dan sekitar kutub hanya 8 km di atas permukaan laut. 80% massa atmosfer berada di lapisan ini. Terjadi gradien termometrik, suhu teratas troposfer minus 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut daerah tropis sekitar 27 derajat Celcius. Dan ciri yang terakhir, terdapat lapisan tropopause atau lapisan antara troposfer dan stratosfer. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer, memiliki ketinggian 18-60 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya, terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km di atas permukaan laut. Terdapat lapisan isotermal dengan ketinggian 18-22 km di atas permukaan laut, memiliki suhu sekitar 60 derajat Celcius. Terdapat lapisan inversi dengan ketinggian 20-60 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini pesawat jet terbang. Dan ciri yang terakhir, terdapat lapisan stratopause atau lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer, memiliki ketinggian 60-80 km di atas permukaan laut, dengan ciri-ciri melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, tempat terjadinya pembakaran benda luar angkasa. Suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah. Pada ketinggian 80 km di atas permukaan laut, suhu mencapai minus 90 derajat Celcius atau lapisan paling dingin. Lapisan yang kelima adalah lapisan ionosfer. Terdapat pada ketinggian 100 hingga 800 km di atas permukaan laut, dengan ciri-ciri memiliki temperatur antara 0 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Terjadi ionisasi seluruh atom udara, terjadi pemantulan gelombang radio, dan terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan E, lapisan F, dan lapisan atom. Lapisan yang keenam dari atmosfer adalah eksosfer, memiliki ketinggian dari 800 sampai 1500 km di atas permukaan laut. Dengan ciri-cirinya, terjadi gerakan atom-atom secara tidak beraturan, lapisan paling panas, tempat satelit diluncurkan, dan lapisan ini disebut juga sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Peranan dari atmosfer bumi. Yang pertama, adanya unsur gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di muka bumi. Yang kedua, memberikan perlindungan dari benda-benda luar atmosfer yang masuk ke permukaan bumi. Yang ketiga, menjadi media untuk proses cuaca. Jika tidak ada atmosfer, suhu bumi mencapai 93 derajat Celcius pada siang hari dan 149 derajat Celcius pada malam hari. Dan peranan yang terakhir, adanya lapisan ozon dapat mengurangi radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Nah, demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.